Silakan aktifkan kamera Anda. Oke, yang di rumah silakan aktifkan kamera masing-masing. Oke, buat ini Sydney, silakan aktifkan kamera Anda. Sydney, Cynthia, Adriano, Praise, Junaidi, Aditya, Israel. Karena dalam posisi rekaman, jadi silakan aktifkan. Oke, sekali lagi aktifkan kamera masing-masing.
supaya juga di sini Sir juga bisa tahu apakah mengikuti secara langsung atau HP cuma ditinggal begitu saja. Oke, yang masih belum menyalakan kamera, silakan mengaktifkan. Oke, yang baru masuk juga silakan aktifkan kamera Anda. Dan ID yang sudah masuk sebelumnya juga sudah aktif tuh kamera. Praise Israel. Oke, diatur dengan baik posisinya. Oke. Ya, pertama-tama Sir mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Selamat kita berjumpa lagi di mata pelajaran dasar desain grafis. Yang tentunya di sini akan membahas berbagai hal mengenai tentang dunia desain grafis. Ya, di waktu-waktu sebelumnya kita sudah mengikuti atau sudah belajar tentang dasar dari elemen-elemen dari desain grafis itu. Ada terdiri dari banyak hal, ada garis, bentuk, warna, ilustrasi, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, jadi itu elemen-elemen dasar yang akan mewakili di mana setiap desain kalian itu akan menggunakan hal-hal tersebut. Nah, di pembelajaran kita saat ini, kita sudah masuk kepada yang namanya tipografi dari bahasa Inggris. Jadi tipografi. Mungkin di sini ada yang pernah dengar apa itu tipografi? Yang di rumah mungkin, atau ada yang pernah baca gitu. Apa itu tipografi? Kalau bilang typo mungkin kamu sudah tahu apa itu typo. Karena biasanya kalau di chattingan, kalau misalnya ada seseorang yang salah ketik atau salah tulis, oh sorry, typo kita. Jadi typo atau tipografi sebenarnya itu berhubungan dengan namanya huruf atau font. Kalau istilah kerennya dalam dunia digitalisasi itu dinamakan font. Tapi kalau yang terantau bersama tentunya itu dinamakan huruf. Nah, dari latar yang Sir buat juga di belakang memang agak sedikit berbeda. Biasanya Sir ganti latar setiap minggu supaya kita tidak bosan dengan satu latar saja. Nah, di sini Sir ada ambil tema tentang Indonesia latarnya. Tapi kenapa Sir taruh juga ini sebagai tema kita di minggu berjalan ini. Pertama, tentang kita sudah akan memasuki HUT kemerdekaan Republik Indonesia, makanya Sir pakai yang ini, font ini. Nah, berhubung juga dengan topik kita di saat ini, di hari ini tentang tipografi, tentunya Sir juga ambil sampel ini. Nah, ini salah satu bentuk dari tipografi itu sendiri. Nah, tapi di sini kita akan belajar banyak hal, dan Sir berharap juga kita bisa mengetahui seperti apa tipografi itu. Karena berbicara soal teks atau huruf pasti tidak lepas dengan namanya desain. Betul enggak? Coba orang lihat di mana saja. Mau di baliho, mau di orang pakai baju,
ataupun ya terserah mau di mana saja, atau misalnya ada di jalan-jalan kalian lihat airbrush tuh yang ada tulisan-tulisannya, bukan cuma gambar tapi biasanya ada teks. Nah, ini salah satu contoh model airbrush tuh yang sering taruhkan. Nah, ini contoh simpel, dan mungkin ini dibuat juga dengan ide dan kreativitas yang begitu tinggi. Oke, sebelum orang lebih lanjut tentang apa itu tipografi, jadi tipografi ini adalah ilmu dasar dari huruf itu sendiri. Jadi yang saya sampaikan tadi, typo itu berhubungan dengan typing atau menulis, mengetik bisa juga, terserah. Tentunya yang berhubungan dengan menulis dan mengetik pasti ada hubungannya dengan huruf. Jadi kalau dalam arti sebenarnya, sebenarnya tipografi itu bisa diartikan banyak hal. Tentunya kita patokan saja dengan apa yang. Oke. Tipografi merupakan unsur tata letak, atau dalam bisa kita sebut dengan layout yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu. Oke, kenapa di sini dikatakan sebagai penyampaian pesan? Ada yang bisa kasih contoh atau bisa gambarkan yang ada di rumah? Oke, ya di rumah silakan aktifkan kamera, karena ini semua lagi matikan kamera. Harap kamera tetap diaktifkan supaya di sini juga Sir bisa mengetahui apakah kalian ikuti atau cuma sekedar link tertutup. Dan Sir berharap ketika kalian pembahasan yang ada di sini, ini adalah satu gambaran kita untuk supaya kedepannya Sir belum masuk ke aplikasi, tapi akan ketika secara teorinya atau pengetahuan dasar kita sudah mantap atau sudah diberikan semua, baru kita masuk ke pelan-pelan ke aplikasi. Artinya kita harus dibekali dulu dengan hal-hal atau topik-topik yang seperti ini supaya kita ketika kita mendesain sesuatu, kita sudah tahu dasarnya. Nah, dasar-dasar seperti ini tentunya penting juga untuk kita. Oke. Nah, jadi kenapa itu penting? Kenapa tipografi itu sangat penting sebagai penyampaian pesan? Nah, kenapa? Karena gini, ketika kalian lihat tadi atau kalian lihat tulisan yang ada di belakang Sir ini, Indonesia, pasti yang terpikir pertama ke kalian adalah ini adalah Indonesia, dan Indonesia itu memiliki warna bendera merah dan putih. Karena pertama di sini kalian lihat ada tulisan yang tuliskan Indonesia, ya pasti pesan itu sudah disampaikan ke kalian. Lalu juga di situ ada warna corak warna yang dari font yang ada merah dan putih. Nah, itu akan lebih tergambarkan kepada seseorang, atau penyampaian pesan itu akan lebih tersampaikan. Oh, begitu. Baru dihiasi dengan bunga-bunga atau hal-hal yang lain untuk mempercantik tampilan font yang ada. Nah, demikian juga dengan font yang digunakan. Font yang kita gunakan juga di sini memang agak berbeda. Memang font itu banyak sekali versinya, banyak sekali macamnya. Nanti di sini akan disampaikan ada berapa macam atau berapa fungsi dari font tersebut. Oke, pertama kita masuk ke jenis font. Oke, jenis font di sini. Oke, teratur dulu. Seru banget tuh. Fontnya ada satu gambar.
Oke, ini jenis font. Nah, font itu terdiri dari beberapa macam. Ada yang Roman, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Dari kelima font ini tentunya font ini memiliki karakteristik masing-masing tentunya. Nah, dan dari kelima font ini memiliki karakternya masing-masing. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang Roman ini. Nah, Roman ini diambil dari bangsa Romawi gitu, atau di Yunani sana. Nah, tentunya dengan karakter yang seperti ini ada DP serifnya. Nah, itu sebentar akan dijelaskan juga. Seperti ada beberapa tipe dari huruf itu. Ada yang sans serif, ada yang serif, ada yang balok, ada juga yang berbagai macam, ada yang custom, terserah, tergantung masing-masing. Cuma dari berbagai font yang digunakan, tentunya kita sebenarnya tidak sembarang untuk menggunakan font, karena setiap font itu memiliki karakter masing-masing, dan setiap font tentunya memiliki yang namanya readability dan legibility. Oke, tadi yang saya sampaikan juga apa itu readability dan legibility. Oke, readability dan readability. Pertama yang readability dulu. Nah, readability itu adalah diawali dengan kata read atau terbaca. Jadi keterbacaan. Jadi font itu akan lebih enak dilihat ketika kalian melihat ada yang di bawah. Makanya di bawah ini ada centang, di atas itu yang X. Jadi readability itu digambarkan dari kedua hal ini, dari kedua hal yang ada di atas ini. Nah, masalah keterbacaan tentunya setiap font itu harus terbaca. Ketika satu huruf itu sulit orang mau baca, atau mungkin karena terlalu rumit atau kesulitan orang mau lihat, maka pesan itu akan sulit tersampaikan juga. Makanya perlu untuk kita perhatikan masalah antara readability dan legibility. Nah, kalau readability itu keterbacaan. Jadi masalah keterbacaan tentunya kita bisa tahu bahwa font itu harus terbaca dengan jelas. Tentunya fungsinya sangat jelas sekali. Di sini mau mengatakan bahwa ketika kalian membuat sesuatu, harus sesuatu yang jelas. Jangan cuma sekedar orang mau bervariasi atau suka-suka kita buat seperti itu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kepada siapa sebenarnya kita buat. Kalau cuma untuk diri sendiri tidak masalah. Tidak masalah untuk kita melaksanakan seperti itu. Kalau cuma untuk fungsinya untuk ke diri kita sendiri saja. Tapi kalau fungsi kita atau tujuan kita untuk orang lain, mungkin ke klien kita. Karena kan kita ini sebagai orang-orang yang bergerak di bidang jasa. Tentunya pendapatan kita itu berdasarkan dari klien atau pemberian jasa kita dalam berupa mungkin seorang kreator di sini atau seorang desain grafis. Nah, tentunya kita harus jangan memakai ego kita, mungkin karena kita suka yang bervariasi macam-macam. Akhirnya mungkin font kita secara readability kita tidak bagus. Makanya pesan itu kurang tersampaikan orang lain. Akhirnya ketika orang lain membaca, sulit di sini. Nah, itu masalah readability. Itu harus kita perhatikan tentang tipografi ini. Selain readability, jadi ada lagi legibility, kejelasan.
Jadi bedakan antara kedua hal ini, antara readability dengan legibility. Kalau readability itu terbacaan, jadi font itu diarahkan untuk bisa terbaca, bisa dapat baca. Ini dua contoh yang ada, di bawah dan di atas. Nah, kalau yang satu, yang legibility itu, di sini saya ada contoh di sini. Jadi legibility itu kejelasan. Nah, kejelasan di sini mungkin yang saya cantumkan sini. Nah, kayak font di belakang ini. Ketonjolannya. Jadi bisa jadi dengan legibility itu penggunaan warna yang tepat. Misalnya, anggaplah font ini terubah dulu ya. Nah, misalnya saya ubah, saya atur di sini dengan saya turunkan opacity-nya atau seperti ini. Anggaplah seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Dari yang tadi yang saya gunakan dan yang ini tentunya agak berbeda. Karena warnanya mungkin saya turunkan secara opacity-nya atau gelap terangnya. Makanya gambar ini tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu jelas. Meskipun dia sudah readability. Meskipun dia sudah readability. Sudah terbaca. Kalau dari segi penulisannya. Tapi yang sebenarnya kedua hal ini antara readability dan legibility itu tidak bisa berjalan sebenarnya sendiri-sendiri. Tentunya kalau tidak readability pasti tidak akan legibility. Begitu juga demikian. Tidak akan terbaca dengan jelas begitu cara penulisannya. Karena kurang nampak, kurang menonjol di dalamnya. Makanya perlu untuk dilakukan sedemikian rupa supaya menarik. Oke, saya coba lagi. Nah, ini sudah jelas lagi tulisannya, dapat lebih nampak, apalagi dengan tampilan yang kalian mungkin ada yang cuma menggunakan HP, mungkin tampilan di HP lebih kecil. Nah, makanya masalah keterbacaan atau kejelasan di sini sangat penting di dalam dunia tipografi. Oke, apalagi yang kita akan bahas di sini masalah tipografi, yaitu tentang anatomi dari tipografi. Ini anatominya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, di tampilan sini, seharusnya bisa lihat karena ini cuma gambar. Jadi saya lihat di sini saja. Jadi tipografi ini terdiri, ini anatominya, sama macam dengan tubuh manusia. Tubuh manusia kita memiliki anatomi, ada kepala, ada tangan dan sebagainya. Tipografi juga demikian. Tipografi itu juga memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kayak ada di sini. Ini ada loop. Nah, kenapa demikian? Ini menggambarkan, biasanya loop ini digunakan di huruf-huruf yang semacam ada perputaran. Karena loop itu kan biasa diartikan dengan apa? Pengulangan, looping, berulang-ulang. Baru di sini ada kerning. Nah, kerning ini adalah batasan. Ini ada garis. Ada garis. Ini kalian bisa lihat di sini karena jauh. Jadi di sini ada armnya, ada cap lightnya, cap height-nya, median. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan sedemikian rupa dan mungkin sudah detail di sini. Ini anatominya, serifnya seperti ini. Jadi serif itu tulisan yang memiliki tonjolan. Mungkin karena kita menggunakan huruf yang bersifat Times New Roman,
yang bahas tadi, ada huruf yang berbasis Romance, yang di karakter dari huruf Roman itu memiliki serif. Serif itu memiliki tonjolan-tonjolan seperti ini. Ini rupa ini. Di huruf P ini ada DP mencolok tajam keluar. Nah, itu DP nama serif. Itu anatomi dari serif. Baru ada bowl juga. Bowl ini semacam sebuah lingkaran di situ. Baru ada ear. Ear ini kan tentang telinga, menggambarkan tentang telinga. Jadi telinga itu ada huruf-huruf yang ketika dia ada tonjolan-tonjolan seperti di huruf K, kalian bisa lihat di huruf K, di situ ada tonjolan, itu semacam kupingnya begitu. Jadi ketika ada huruf yang seperti ini, tentunya anatominya seperti ini. Baru ada cupcake, antara cupcake, median, S-cake, baseline. Nah, jadi dengan descender. Nah, jadi ini bagian-bagian dari tata letak dari tipografi dari anatominya. Kalau cupcake itu adalah huruf itu bagian atasnya. Biasanya cupcake itu masuk ke huruf ini di bagian atas di huruf T. Itu ada garis, kalau kalian perhatikan baik-baik, di situ ada garis. Ada garis. Jadi cupcake ini merupakan unsur yang ada di bagian paling atas. Baru dia masuk ke DP nama X-cake. Habis cupcake ke X-cake. X-cake. Nah, X-cake ini di barisan yang keduanya. Jadi ada di huruf Y, huruf P, bagian atas huruf Y. Nah, itu masuk ke X-cake. Sampai kepada O paling bawah, baru huruf A di bagian bawah. Jadi antara R bagian atas sampai R bagian bawah. Nah, kalau huruf P ini tidak masuk ke dalamnya, ke X-cake, karena huruf P ini bagian bawahnya itu sudah masuk ke descender dan sebagainya. Baru ada tail ini kan ekor. Huruf Y biasanya ada di huruf Y, huruf apa lagi ya? Yang memiliki ekor-ekor seperti ini. Kalau A tidak mungkin. Kalau A kebanyakan dia kalau di A huruf besar dia masuk ke baseline dan head. Nah, baseline ini bermaksudnya garis utama. Biasanya kalau orang menulis di di buku kita tuh biasa ada garisnya. Garis itu sebagai baseline, sebagai garis dasarnya. Tapi di situ terdiri dari anatomi. Kenapa kita harus mengetahui dan kita harus tahu tentang anatomi ini? Karena tipografi ini atau huruf ini sebenarnya dirancang, siapapun bisa merancang, dan kita bisa membuat berbagai hal dengan tipografi ini. Meskipun zaman sekarang, dunia sekarang banyak font yang sudah ada di orang mungkin sudah membuat. Tapi di sini kita sebagai anak-anak desain tentunya diajak untuk bisa juga merancang sendiri dengan versinya kita. Mungkin kita boleh senama dengan font, mungkin font senama penama kayak mungkin boleh silakan. Dan itu bisa jadi orang menggunakan font kita, kalau itu bisa bagus dan menarik. Nah, itu kita bisa lihat di HP kita juga bisa banyak ketemu dengan font-font seperti itu. Oke, dari Zoom sudah kasih tahu juga. Jadi itu ada beberapa gambaran tentang tipografi, dan saya harap ketika kita belajar tentang tipografi ini, tentunya kita lebih berkreasi lagi tentang font-font yang ada. Ini cuma gambaran singkat, gambaran umum saja tentang tipografi. Nanti kita sudah ada tugas pertama kita, yaitu dimana kalian cari huruf-huruf yang berhubungan dengan serif. Nanti saya akan taruh di portofolio supaya kalaupun di sini agak kurang jelas,
atau mungkin terlalu cepat juga yang sama. Jadi tugasnya nanti akan cari huruf yang berhubungan dengan serif, sans serif, baru yang miscellaneous, yang balok. Jadi ada berbagai tipe huruf di situ. Nanti Sir akan taruh di portofolio supaya lebih jelas lagi. Tapi mungkin sebentar, karena Sir abis ini juga ada kelas di kelas 11. Jadi menunggu saja. Mungkin pasti akan diterbitkan di hari ini. Jadi tetap stay on terus, tetap aktif terus di online. Tentunya yang Sir gunakan saat ini di aplikasi Kelas 7, pasti informasi-informasi yang ada akan dicantumkan di situ tentunya. Dan berharap jangan lupa untuk mengisi absen juga, karena kita ada absen kelas dan absen untuk khusus mata pelajaran. Tentunya di 2 grup yang berbeda. Nanti kalaupun mau minta kode-kode bisa ke pengurus kelas, boleh ke Tia atau ke Sahra untuk kode kelasnya. Nah, jadi mungkin demikian yang Sir bisa sampaikan untuk saat ini. Sir berharap kita bisa lebih mahir lagi dan bisa lebih jago lagi. Dan tentunya ketika kita sudah masuk kepada prakteknya atau penggunaan aplikasi, dan Sir berharap juga memang kita harus juga ada perangkat yang mendukung. Supaya ketika kita masuk kepada penggunaan aplikasi, karena aplikasinya tidak bisa jalankan di HP karena itu harus menggunakan laptop atau PC desktop. Jadi berharap juga seperti itu. Kalaupun tidak ada demikian atau alat-alat tersebut, boleh minta tolong ke teman-teman yang lain atau bisa kerja kelompok bersama seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini, dan silakan aktifkan untuk kamera kalian masing-masing karena kita akan foto bareng bersama sebagai absensi secara daring. Beda kan ya? Jadi ada absensi biasa yang biasa diisi. Kalau ini absensi untuk pertemuan secara Zoom meeting atau kelas secara langsung. Tentunya ini direkord juga, direkam. Meskipun kalian sudah ikut ini, tapi bisa juga kalian ikuti di situ untuk penambah poin. Karena kita ada poin-poin yang harus dikumpulkan sebagai mungkin ada reward ke depannya. Biasanya di akhir bulan itu diumumkan jumlah poin terbanyak dan memenuhi target. Itu ada di syarat-syarat yang sudah cantumkan dan taruh di grup, itu bisa dilihat di sini. Oke, silakan aktifkan untuk Ariel, Gisrael, Adriano, dan Junaidi, aktifkan kamera. Kalau di sini akan di screenshot. Oke, Gisrael dan Junaidi. Halo untuk Gisrael dan Junaidi. Oke, tidak menunggu lama karena mungkin kalau kita menunggu yang lain sebentar, Zoom ini semua berakhir. Karena kita terbatas waktu saja, mungkin bisa di lain waktu kita bisa lebih aktif lagi, bisa mungkin memperdalam lagi untuk hari. Makanya dari pagi-pagi aktif, karena survei jam ini selalu ada di jam pagi. Tentunya tetap menunggu untuk portofolio. Tetap ada catatan juga yang harus kalian isi sebagai pembelajaran hari ini. Apa yang sebenarnya kalian belajar di hari ini. Semoga apa yang kalian belajar saat ini bisa ditangkap dengan baik. Dan mungkin bukan cuma dari kelas ini saja, tapi kita bisa cari tahu di banyak hal. Apakah di dunia internet, karena sekarang sudah terbuka. Kita bisa mempelajari, bisa banyak tahu dengan akses-akses yang sudah terbuka untuk kalian. Oke, untuk Junaid dan Israel, tanya ini dorongnya cuma atau situ dulu. Oke, silakan ambil posisi, hadap ke kamera, kasih jempol, praise, silakan aktifkan kamera, silakan. 3, 2, 1,
Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang sudah mengambil bagian tentunya di dalam kelas online kita saat ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu di minggu depan, tentunya di jam dan waktu yang sama. Oke, see you next time dan see you. Bye.